Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2024, dalam Pekan Khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kunjungan Maria membuat sukacita bagi Elizabeth. Semoga sukacita ini pun kami alami dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa ketika kami bersatu secara khusus dalam perayaan Ekaristi dan menjadi sumber pengharapan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, kita membaca bagaimana Maria pergi mengunjungi saudarinya Elizabeth yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis di daerah wilayah pegunungan Yehuda. Ketika mereka bertemu, maka mereka saling memberi salam. Tanggapan Elizabeth terhadap salam Maria sungguh sangat mengesankan. Ia mengakui dan berkata kepada Maria, "Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Hal ini sungguh luar biasa karena perkataan Maria memiliki power yang bisa membangkitkan sensibilitas dan energi positif seseorang. Hal ini terjadi karena ia sendiri membiarkan dirinya digerakkan oleh kuasa Allah. Ia berpasrah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sesuatu yang perlu kita renungkan berkaitan dengan penjumpaan dan sapaan Maria dan Elizabeth adalah sejauh mana kata-kata kita membangkitkan energi positif dalam diri seseorang.
sehingga orang itu memperoleh sukacita dan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif dan kreatif. Lebih sederhana lagi, sejauh mana ungkapan kita di media sosial yang kita miliki seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sebagainya membawa sukacita bagi orang lain? Ataukah media sosial kita dipenuhi dengan unggahan yang tidak nyaman dibaca, tidak sedap dilihat, dan tidak membawa berkat bagi banyak orang? Kata-kata Maria meneguhkan Elizabeth, bahkan bayi yang di dalam kandungannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Mencontoh teladan Bunda Maria yang pergi mengunjungi Elizabeth, lalu terjadilah dialog di antara keduanya. Maka hendaknya seluruh kehidupan kita pula selalu diwarnai dengan dialog dalam seluruh kehidupan kita dengan sesama. Ada begitu banyak persoalan-persoalan hidup, tantangan-tantangan yang kita hadapi. Bahkan mungkin kita saling membenci satu sama lain, saling iri, saling baku marah, dan sebagainya. Dialog dengan dasar iman kepada Allah akan mampu menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Karena dialog tidak akan pernah untuk menyakiti siapapun. Dialog tidak akan pernah membunuh siapapun. Tetapi justru dialog dengan hati yang terbuka, dengan hati yang jujur, dalam semangat persaudaraan, dalam semangat cinta kasih, akan mampu untuk saling membangun kesepahaman, saling mengerti, hingga akhirnya persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan penuh semangat cinta kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka masa Advent adalah merupakan kesempatan yang bagus bagi kita untuk masuk ke dalam kedalaman relung hati kita masing-masing. Mari kita terus berlangkah maju bersama, membangun dialog kehidupan dengan siapapun. Semoga hidup ini semakin terarah kepada kehendak Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.